Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Windiandini dari kelas 12 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asumsi yang digunakan dalam akuntansi, bidang-bidang akuntansi, dan profesi akuntansi dalam etikanya. Asumsi yang digunakan dalam akuntansi. Pertama, asumsi entitas ekonomi. Asumsi ini mengandung arti bahwa perusahaan dipandang sebagai sebuah unit usaha yang berdiri sendiri terpisah dari pemiliknya dan dari kesatuan usaha lainnya, di mana akuntansi itu berada. Artinya, akuntansi hanya akan melaporkan aktivitas ekonomis yang dialami perusahaan itu sendiri, bukan melaporkan aktivitas ekonomi pemiliknya, sehingga ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemiliknya. 2. Asumsi kelangsungan hidup. Asumsi ini mengandung arti bahwa setiap perusahaan akan memiliki umur yang panjang atau tidak akan dilikuidasi di masa yang akan datang untuk memenuhi tujuan dan komitmen mereka. Meskipun pada kenyataannya umur perusahaan adalah tidak pasti berapa lama. 3. Asumsi unit moneter. Asumsi ini mengandung arti bahwa setiap transaksi yang terjadi akan dicatat dengan menggunakan satuan uang atau unit moneter, meskipun dapat dicatat dengan menggunakan satuan ukuran yang lain. Penggunaan asumsi ini memungkinkan semua aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya untuk dicatat dengan satuan ukuran yang sama atau seragam. Sedangkan satuan uang atau unit moneter yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporannya tergantung pada mata uang negara di mana perusahaan itu berada. Misalnya, kalau perusahaan itu di Indonesia menggunakan rupiah, tetapi jika di Amerika menggunakan dolar Amerika. 4. Asumsi periodisitas. Asumsi ini menyatakan bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan secara periodik. Asumsi ini diterapkan karena perusahaan dianggap beroperasi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan IAI 2004 halaman 6 menetapkan 2 asumsi dasar, yaitu 1. Dasar aktual. Asumsi ini mengandung arti bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. 2. Kelangsungan usaha. Asumsi ini memiliki arti bahwa perusahaan diasumsikan akan beroperasi terus di masa depan tanpa batasan. Tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan. Kemudian bidang-bidang akuntansi, yaitu 1. Akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang akuntansi yang tujuannya mengolah data keuangan berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan menjadi laporan keuangan intern maupun ekstern. 2. Akuntansi biaya. Bidang akuntansi yang menyiapkan data transaksi keuangan yang berhubungan dengan biaya-biaya dalam proses produksi untuk penetapan harga pokok barang yang diproduksi. 3. Akuntansi manajemen, yaitu bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk pihak manajemen guna mendukung operasi sehari-hari dan membuat kebijakan untuk masa yang akan datang. 4. Akuntansi pemeriksaan.
yaitu akuntansi yang bertujuan memeriksa secara bebas atas data-data akuntansi dengan maksud meneliti kecermatan, kebenaran catatan bukti transaksi perusahaan, dan menilai kebenaran laporan keuangan pada periode tertentu. 5. Akuntansi pemerintahan. Bidang akuntansi yang menghususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan data keuangan yang terjadi pada badan-badan pemerintah. 6. Akuntansi perpajakan, yaitu bidang akuntansi yang tujuan laporan keuangannya untuk dasar penentuan pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungan untuk kepentingan penyusunan laporan. 7. Akuntansi anggaran, yaitu bidang akuntansi yang tujuannya untuk penyusunan anggaran pada periode tertentu di masa yang akan datang dan membandingkan hasil operasi dengan rencana yang telah ditetapkan. 8. Sistem akuntansi, yaitu bidang akuntansi yang bertujuan menetapkan prosedur dan pengendalian data keuangan sehingga proses pencatatan akuntansi dapat berjalan dengan cepat, efektif, dan efisien. Lanjut, profesi akuntansi dan etikanya. Pengertian etika secara umum yaitu etika adalah ilmu yang mempelajari tentang ukuran perbuatan baik dan buruk, tingkah laku manusia dalam mencari keterangan yang benar. Sedangkan profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma sosial dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika profesi merupakan konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Prinsip etika profesi yaitu tanggung jawab, keadilan, dan otonomi. Etika profesi bidang akuntansi, norma perilaku yang dianggap benar dan digunakan sebagai pedoman kerja bagi profesi akuntan itu sendiri. Cakupan etika profesi dalam bidang akuntansi yaitu 1. Tanggung jawab profesi, menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi profesional dalam bidang akuntansi. 2. Kepentingan publik. Setiap anggota mempunyai kewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesional. 3. Integritas. Integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. 4. Objektivitas. Prinsip ini mengharuskan anggota untuk bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak berprasangka atau bias. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.